sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Bagaimana kabar Anda bersama keluarga? Semoga hari ini sama-sama kita bisa belajar banyak dari Go Healthy karena selalu ada solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Dan bersama kami di sini sudah ada seorang narasumber yang akan bercerita bagaimana dengan teknologi laser kondisi kesehatannya lebih terkendali terutama karena beliau mengalami diabetes. Ingat pemirsa, diabetes bisa dikendalikan. Hari ini ada solusinya, tentunya juga nanti ada praktisi kesehatan. Lengkap semuanya untuk Anda semua. Mari kita sambut, ini dia Bapak Joko. Pak Joko, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Oke Bapak, luar biasa Pak. Hidup dengan diabetes tapi tentunya bisa dikendalikan. Setuju Pak ya? Siap, setuju. Pak, tadi ada satu tayangan. Menurut Bapak, opini Bapak bagaimana tentang pola hidup seperti tadi? Kalau barang atau juga mungkin bentuknya apapun bentuk barang, saya beli. Kalau sehat dari kita sendiri, sehingga yang membentuk sehat kita sendiri. Tidak ada harganya dan tentunya tidak bisa dibeli dengan uang. Oke, luar biasa. Dan tentunya kita tidak sendiri berdua di sini, ada praktisi kesehatan. Mereka lah yang akan menjelaskan berbagai macam informasi kesehatan untuk Anda semua. Ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Sebelum itu mari kita lihat ini perjalanan hidup riwayat kesehatan dari Bapak Joko. Bagaimana dia menghadapi satu penyakit diabetes kencing manis yang merupakan ibu atau induk dari segala jenis penyakit. Mari kita lihat. Joko, ia merasa sangat bersyukur di masa pensiunnya ini. Tubuhnya sudah kembali sehat, sehingga ia bisa menikmati hari tuanya dengan nyaman. Joko pernah memiliki kadar gula darah yang tinggi. Ia tidak menyangka bisa mengidap diabetes, karena dulu sangat aktif berolahraga. Badan lemas, lesu, tidak bergairah. Setelah kita cek gula darah saya pertama kali itu 400. Dulu, sewaktu masih aktif bekerja, ia sangatlah sibuk. Tak jarang waktu makannya jadi tidak teratur, dan sekalinya makan, jenis makanan yang dikonsumsi sering kurang sehat. Ada namanya tending laser. Setelah saya pergunakan, alhamdulillah di awal-awal sampai mendekati normal. Dan pada saat itu juga setelah mendekati normal, setiap berhenti menggunakan teknologi laser. Sayangnya,
Ketika kadar gula darahnya mulai turun, Joko malah kembali abai. Ia kembali jatuh sakit. Kali ini gula darahnya melonjak hingga 600. Saya kembali lagi ke teknologi laser, saya gunakan tiap hari rutin ya. Gula darahnya bisa ditekan dan juga sudah mendekati normal pada saat sekarang ini. Terima kasih teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser, banyak manfaat yang dirasakan, setuju ya? Yang jelas perubahannya gratis. Wih, perubahannya drastis. Oke, sebelum itu kita main dulu ya. Kita main dulu supaya bisa ice breaking. Diabetes picu disfungsi ereksi. Pak Joko, ini benar atau salah? Benar. Langsung benar, Pak. Kenapa, Pak, alasannya? Karena mungkin dari metabolisme kita yang kurang bagus tadi, sehingga memicu sel-sel aja, saraf aja juga mungkin otot-ototnya kurang berfungsi dengan baik. Oke, kita kunci jawaban boleh Pak ya. Kita tanyakan Mas Boyke, pernyataan tadi ini benar atau salah? Jawaban Pak Joko tepat ya. Diabetes memang memicu disfungsi ereksi. Dan penelitian memang menunjukkan juga ya bahwa terutama juga sebagian besar pasien-pasien yang ke klinik itu adalah 75% ya. Adalah pasien-pasien dengan diabetes. Sisanya 25% itu juga adalah mereka-mereka yang non-diabetes. Dan kita harus tahu juga bahwa diabetes itu bisa karena penyebab fisik, ya terutama oleh karena diabetesnya disfungsi ereksi itu, atau juga karena psikis. Apalagi kalau tadi aku gundah gulana nih dengan dia, itu makin dua penyebabnya. Penyebab psikisnya dengan mesti diperbaiki, ya, mesti kita redakan gejala-gejala stresnya, karena makin stres seseorang penderita diabetes itu menghadapi penyakitnya, menghadapi disfungsi ereksinya, makin parah disfungsi ereksinya. Yang kedua, ya tentu saja diobati diabetesnya terlebih dahulu, baru kemudian juga kita berikan obat-obat anti disfungsi ereksi, terutama obat-obat yang mengandung zat yang namanya nitric oxide, karena dia bisa melebarkan pembuluh darah. Akibatnya apa? Pembuluh-pembuluh darah lebih melebar, nutrisi lebih baik, oksigen lebih baik, maka organ-organ vital termasuk organ keperkasaan juga akan menjadi lebih baik lagi fungsinya. Tapi first of all adalah memang kita mengatasi diabetesnya terlebih dahulu. Penyakit yang lain-lainnya otomatis perlahan-lahan kalau induknya kita udah pegang, itu otomatis juga bisa menjadi lebih baik. Diabetes picu disfungsi ereksi, pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Bapak Joko. Saya yakin pemirsa pengen tahu, setelah menggunakan teknologi laser ini, apa saja manfaat yang Bapak rasakan? Tentunya manfaat saya terutama adalah tidur saya jadi teratur. Setengah 10 saya sudah pasti tidur. Dan terbangun itu pada menjelang subuh, dan tadinya sebelum saya belum pakai teknologi laser itu saya semalam bisa 2 kali buang air kecil. Sekarang buang air kecil cuma sekali pada saat saya mau sholat subuh. Itu sekali aja itu. Dan Bapak ini juga tentunya cukup unik karena setiap bulannya mengalami flu. Ya Pak ya. Betul. Dan terbantukan dengan teknologi laser. Gimana tuh Pak? Jadi tadinya saya memang agak terkena alergi dingin, alergi debu gitu ya. Jadi suara saya agak tersumbat dan juga saluran di pernapasan juga agak tersumbat, sehingga kalau ada teman yang kena flu aja, hari itu juga besoknya pasti saya kena flu. Tapi setelah saya menggunakan teknologi laser ini, NMED itu saya pakai setiap menjelang mau tidur. Itu dalam beberapa bulan ini saya nggak kena flu. Walaupun hujan seperti apa, saya nggak kena flu. Hujan panasnya nggak kena flu saya. Hanya suara saya seperti ini dari dulu. Luar biasa itu dia. Nah, Pak Joko, kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium sendiri seperti apa, Pak? Kita bandingkan sebelum menggunakan laser dan sesudah menggunakan laser ya. Jadi waktu saya sebelum menggunakan laser, jadi saya 2 kali menggunakan laser. Jadi pertama kali saya kena tuh di akhir Desember 2022 itu 400 gula darah saya. Setelah saya melihat iklan ada Toxo ini, saya langsung beli waktu itu di bulan mau puasa kalau nggak salah tuh ya, 2022 itu saya pakai. Alhamdulillah itu langsung menurun dan lama-lama lambat laun istilahnya
akan sembuh lah gitu. Oke. Tapi dengan akan sembuh, saya tinggalkan itu teknologi laser. Pola hidup makan saya balik lagi karena udah sembuh saya pikir. Nggak taunya pola gula darah saya kemarin beberapa bulan lalu di bulan September kalau nggak salah tanggal belasan 15-an September itu saya cek lagi gula darah saya hampir 2 kali lipat, yang tadi 400 menjadi 600. Ya ampun Pak. Akhirnya saya balik lagi ke teknologi laser, saya pakai lagi dan alhamdulillah per hari kemarin saya gula darah saya 121. Oke. Jadi luar biasa. Nah, selain dari gula darah Pak, kolesterol atau asam urat Pak? 300-an. 300. Nah, setelah menggunakan teknologi laser? Udah turun lagi menjadi kemarin secara hampir 200-an, 160-an berapa gitu. Untuk nilai asam uratnya Pak, berapa Pak? Sekarang jadi 4,7. Sebelumnya Pak? Sebelumnya ya itu 14. 14. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Nah, pengen tahu kan kira-kira gambarannya seperti apa sih darahnya Pak Joko sebelum menggunakan teknologi laser ini? Nih, darah yang tidak normal, lihat Pak. Bergumpa-gumpa, nggak heran kan? Karena lengket-lengket gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya kan? Kan seharusnya darah itu yang normal seperti ini. Tetapi setelah beliau menggunakan teknologi laser, maka darahnya seperti ini. Yang tadinya nempel-nempel, ya, tidak bisa membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ-organ vital, termasuk organ keperkasaan, ya, dia sekarang menjadi lancar alirannya. Nah, kita lihat teknologi laser yang dipakai tadi dikatakan bahwa mirip dengan jam tangan ini seperti ini. Ya, dia bisa membuat aliran darah lancar, membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar, dan yang intranasal yang dipakai juga bisa membuat aliran darah di seputar kepala juga menjadi lebih baik. Pemirsa mesti lihat juga, kenapa diabetesnya bisa turun sedemikian rupa. Ternyata kita lihat di sini, ya, yang namanya gula tuh Pak, kolesterol, asam urat, ya, dengan si teknologi laser ini diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya ya kadar gula, kadar kolesterol, kadar asam uratnya turun, ya, sehingga dia tenaga kita juga bertambah. Yang bisa mengubah itu adalah dengan bantuan nitric oxide yang ada di dalam pusat atau pabrik energi kita yang disebut dengan mitokondria. Nah, apabila kita mengalami peningkatan gula darah, kolesterol, asam urat, ditambah lagi ada hipertensi, maka darah kental ini akan beresiko terjadi gumpalan. Nah, gumpalan darah ini yang disebut dengan trombus. Nah, trombus ini bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Coba bayangkan pemirsa, ketika sumbatan itu terjadi pada otak, maka resikonya akan terjadi stroke. Nah, apabila terjadi pada pembuluh darah jantung, akan terjadi serangan jantung. Apabila terjadi pada ginjal, akan terjadi gagal ginjal. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser itu akan membantu menguraikan trombus yang ada di pembuluh darah, sehingga aliran darah itu akan menjadi lancar. Nah, apabila aliran darah menjadi lancar, maka resiko terjadinya komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal dapat dicegah. Nah, untuk Pak Joko, tetap lanjutkan penggunaan teknologi laser, dan pemirsa, apalagi yang mengalami diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat, gunakan teknologi laser sekarang juga. Penggunaan rutin dari dokter laser, ingat, sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes seperti Bapak Joko, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equilaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang
sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun equalizer hanya tersedia melalui call center. Tuh, nomornya muncul di layar Anda saat ini. Ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pak Joko sekarang masuk pensiun, kesibukannya apa jadinya, Pak? Sekarang lagi menikmati masa pensiun tentunya ya. Bercocok tanam bunga-bunga ya. Saya suka pencinta anggrek dan juga berkebun ya. Ada juga beternak ikan ada. Tapi kan bagusnya Bapak ini sejak dulu sudah rajin olahraga. Ya. Suka nge-gym, ada juga sepeda, banyak banget Pak. Sekarang kesibukan rutinitas olahraga bagaimana? Sekarang minimal itu sehari 5.000 langkah. 5.000 lah. Minimal 5 langkah sampai kita pakai aku laser ya. Di 1 jam kita berhenti. Jadi ya mungkin kalau 5.000 lebih lah mungkin. Tapi minimal 5.000 langkah harus tiap hari. Rutin dilakukan. Rutin. Wih, bagus banget ini, keren sekali. Nah pemirsa, ini pas banget kita kasih Anda satu informasi tambahan. Tahukah Anda menggerakkan kaki bermanfaat untuk pasien diabetes? Silakan penjelasannya. Jadi pemirsa, duduk terlalu lama, lebih dari 6 jam dalam satu hari, itu akan memperlambat metabolisme tubuh kita. Nah, apabila kondisi lambatnya metabolisme, maka tubuh kita akan rentan terjadinya penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Nah, ternyata pemirsa, walaupun kita duduk, kita juga bisa meningkatkan metabolisme. Salah satunya adalah membantu dalam menstabilkan kadar gula dalam darah. Caranya mudah, yaitu melakukan gerakan seated heel raises atau jinjit saat duduk. Nah, caranya adalah tinggal mengangkat tumit, kedua tumit sambil duduk. Nah, seperti ini caranya. Jadi angkat tumit bagian belakang, angkat, turunkan. Lakukan gerakan ini berkali-kali. Nah, kenapa gerakan ini dapat menstabilkan gula darah? Yang pertama, gerakan ini dapat membantu dalam sel-sel tubuh lebih responsif terhadap insulin dan dapat meningkatkan penyerapan gula darah. Yang kedua, akan melancarkan aliran darah. Ketika aliran darah ini lancar, maka organ-organ di dalam tubuh akan dapat meningkatkan dari pemecahan gula menjadi energi. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan pembakaran kalori. Jadi pemirsa, lakukan gerakan ini untuk membantu menstabilkan gula darah Anda.
Nah Pak Joko, yang saya mau tanyakan begini Pak. Nah kelengkapan dan ekstensinya dipakai nggak Pak? Terutama yang di hidung. Yang di hidung yang saya pakai. Oke, Kalau yang intranasal. untuk yang Edmes itu nggak, belum saya pakai. Oke, internasalnya dulu nih Pak. Rasanya seperti apa waktu Bapak pakai teknologi ini? Jadi tadi saya sampaikan di depan, di awal, saya pernah dulu mengalami namanya kena flu, pilek itu minimal sebulan sekali. Tapi setelah saya pakai itu, beberapa bulan ini saya alhamdulillah nggak terkena lagi gitu. Oke, bagus banget Pak. Gitu. Nah, dipakai berapa kali teknologi ini? Dipakai pada saat saya pagi jalan sehat itu 5.000 langkah minimal, dan pada saat menjelang tidur saya pakai untuk yang di hidung itu. Oke. Jadi itu rutin. Tidurnya jadi bagaimana kualitasnya? Tidurnya yang jelas jadi nyenyak, berkualitas. Saya pergi tidur jam 9:30, mau subuh itu saya sudah terbangun. Oke. Saya itu paling senang deh kalau dapat narasumber ya, yang semuanya diikuti apa yang kita laksanakan, dianjurkan dilaksanakan. Coba banyak nih, ini pemirsa yang juga sudah punya teknologi laser, dikasih intranasal kadang-kadang nggak dipakai. Padahal intranasal tuh bagus banget ya. Dia itu ekstensi daripada yang di pergelangan tangan ini, kemudian disambungkan ya seperti itu, karena dia akan melebarkan, akan menghindarkan sumbatan-sumbatan yang menghancurkan sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah otak. Dia makainya juga gampang, cuman dijepitkan saja ya di cuping hidung seperti itu, dan kita tahu di sana itu kan di kepala itu banyak banget yang namanya pembuluh-pembuluh darah. Yang dirasakan apa? Saya nggak pernah pilek lagi, biasa sebulan sekali. Iya, karena yang namanya di daerah sinus, kemudian di daerah hidung, aliran darahnya jadi bagus, otomatis ya daya tahan tubuh di rongga hidung dan juga di sinusnya juga menjadi lebih baik, sehingga pileknya ataupun sinusitisnya menjadi lebih baik. Hal lain lagi apa? Satu, karena di sini juga ada pusat keseimbangan. Kita semakin tua kan gangguan keseimbangan tuh. Keseimbangan kita juga menjadi lebih baik. Kemudian juga yang mesti diperhatikan juga kepikunan ya. Membantu mengurangi terjadinya kepikunan. Kenapa? Karena ada pusat-pusat memori di situ, aliran darahnya bagus, otomatis pusat memorinya juga masih bisa berfungsi dengan waktu yang lebih lama lagi. Pusat pendengaran juga terbantu, pusat penglihatan juga terbantu. Sehingga apa yang dirasakan oleh Pak Joko ini ya memang karena dia melakukan apa yang kita sarankan, bukan karena apa-apa, karena beliau percaya ya bahwa teknologi ini bisa membantu kesehatan supaya bisa hidup lebih berkualitas di masa tua. Nah, jadi pemirsa tinggal tergantung pada pemirsa mau ngikutin apa enggak. Ini udah ada saksinya loh ya, dan saya suka banget dengan Pak Joko ini karena dia betul-betul mengikuti dan menggunakan semua teknologi yang ada dalam teknologi laser itu, yaitu termasuk teknologi intranasalnya. Teknologi laser ini akan memperbaiki siklus sirkadian. Siklus sirkadian ini merupakan irama atau siklus yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser di malam hari, maka akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu hormon, yaitu melatonin. Melatonin ini merupakan hormon tidur. Jadi ketika jumlah dalam tubuh itu meningkat, maka tidur akan berkualitas. Karena tidur ini akan berperan penting untuk mengendalikan tensi. Kemudian ketika laser ini digunakan pada pagi atau siang hari, lantas jangan berpikir bahwa akan ngantuk. Tidak. Karena yang distimulasi adalah serotonin, di mana serotonin ini merupakan hormon siaga. Jadi ketika teknologi laser digunakan, energinya akan lebih menjadi tinggi, moodnya akan stabil, jadi akan bisa beraktivitas sehari-hari dengan energi yang cukup. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi pemirsa, berawal dari Bapak Joko nonton Go Healthy, di situ ketemu dengan teknologi laser. Tapi tidak berhenti di sana. Beliau langsung beli, langsung pakai teknologi ini. Hingga saat ini ceritanya berbeda banget. Mari kita rangkum pemirsa, bagi Anda baru saja bergabung, kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Joko sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Jadi dulu sadar idap diabetes sejak usia 56 tahun. Kadar gula darah mencapai 600 angkanya pemirsa. Badan mudah terasa
lemas dan pandangan kabur. Asam urat tinggi 14 angkanya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser ini yang terjadi. Kadar gula darah turun menjadi 175. Bagus, pertahankan Pak. Kadar asam urat sudah terkendali 4,7 dari 14 pemirsa angkanya. Tekanan darah tetap stabil di sekitar 120 untuk sistoliknya. Berbagai gejala diabetes sudah membaik dan terakhir tidur menjadi lebih berkualitas dan badan terasa lebih bugar. Mantap Pak Joko. Pak, sebelum kita berpisah, kasih ajakan kepada pemirsa untuk tetap menjaga kesehatan, hargai kesehatan kita dan gunakan teknologi laser. Silakan Pak. Baik, rekan-rekan semua, para pemirsa, kesehatan itu tidak bisa dibeli, kesehatan itu mahal. Sehingga kita jaga pola makan, olahraga teratur, jangan sampai diabetes datang dengan sendirinya, tapi kita cegah. Yang sudah terkena diabetes, ayo mari kita gunakan dengan teknologi laser. Setidaknya mencegah atau juga menormalkan gula darah kita. Terima kasih. Luar biasa, Bapak Joko, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya, bisa berbagi cerita pengalaman. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Joko, untuk masa pensiunnya tetap bahagia, tetap sehat, panjang umur, dan juga salam kepada keluarga. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mas Boyke, Mas Yohanes, luar biasa semua nasihatnya. Dan pemirsa, penggunaan rutin dari dokter laser, ingat, sehari dipakai 2 kali, durasinya adalah 15-60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak hal, dari hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun Equalizer hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul di layar Anda saat ini, ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.